Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 4A ya, dengan kasus mati total. Masih bisa dinyalakan tapi cuma sebentar ya. Ini kalau dicas nggak ada respon. Ini kalau dicas nggak ada respon sama sekali. Nggak ada yang nyala, nggak ada lampu juga nggak nyala. Dan kalau dinyalakan seperti ini, coba kita nyalakan. Oh, nggak nyala sama sekali ya. Oke, jadi dia nggak nyala sama sekali. Kemarin kata si user itu sebenarnya kalau dinyalakan masih ada logo Mi, kemudian perlahan hilang ya. Jadi ada loading tapi lama-kelamaan dia makin redup dan makin hilang. Itu sebelumnya seperti itu katanya kemarin, tapi sekarang entah mati ya. Kita cek ini mati ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita buka dulu ya. Untuk teman-teman, untuk yang baru bergabung atau baru melihat video ini, baru bergabung di channel ini tentunya ya, dan mau mendalami dunia teknisi, bisa ikuti channel kita di Flash ID. Buka channelnya, kemudian tab di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi di playlist itu dijelaskan tentang analisa sebuah kasus dan alat-alat yang dibutuhkan teknisi akan kita share di situ ya, dan tentunya tentang program-program gratis yang untuk memprogram sebuah ponsel akan kita share di situ. Jadi semuanya lengkap ini. Dan untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengikuti tutorial di video kita, channel kita tentunya ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Silahkan tuliskan komentarnya, kemudian sebisa mungkin akan bantu kita jawab. Dan untuk teman-teman yang mengetahui cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu juga bisa sharing ya, tuliskan di dalam komentar. Karena di semua video kita sifatnya adalah sharing, tidak bermaksud menggurui atau apapun. Kita sharing, sama-sama sharing, jadi biar berbagi wawasan antar sesama teknisi ya. Karena saya dulu awal mula jadi teknisi itu adalah autodidak dan banyak mencari referensi di YouTube tentunya, dan ini adalah salah satu cara kita untuk bereferensi ya. Tuliskan di komentar, nanti kalau kita buktikan lebih efisien akan kasih pin komentarnya. Oke, melihat dari fisiknya ini dugaan saya adalah baterai, karena baterainya sedikit kembung, tapi entahlah. Kita coba tes dulu untuk tegangan baterainya. Agak susah. Kita buka pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Oke, seperti ini. Kita buka baterainya, kita ukur ya. Jadi untuk Xiaomi Redmi 4A ini tegangan baterai harus di atas 3,7. Jadi idealnya itu 3,8 bisa dinyalakan, 3,75 bisa dinyalakan. Kalau 3,7 tidak bisa dinyalakan tapi bisa dicas, harusnya seperti itu ya. Atau sekalipun bisa dinyalakan, dia cuma sampai logo kemudian mati atau nggak ada sama sekali ya, nggak ada tegangan sama sekali. Kita balik. Ya, nggak ada tegangan sama sekali. Ini coba kita ambilkan baterai yang baru dulu. Kita ambil dulu ya. Setelah kita cari, ternyata 4A nya kita kosong. Untuk baterai 4A kita coba baterai 5A aja saja, kurang lebih hampir sama sih. Ini hanya untuk mencoba, untuk memastikan saja apakah si HP ini yang bermasalah atau baterainya yang bermasalah. Oh, ini baterainya ada 4,0, ini seharusnya isinya banyak, di atas 80%. Kita coba colokkan seperti ini, kemudian kita nyalakan. Apakah dia mau nyala? Udah lepas ya. Karena memang bukan jodohnya, dia mudah lepas. Oke, ini coba kita nyalakan. Oh ya, ada getar ya, dan dia nyala.
kita tunggu. Kalau sebelumnya kata user bisa dinyalakan sampai di logo Mi ini, kemudian lama-kelamaan redup, kemudian dia hilang ya. Jadi ini kita pastikan dulu pakai ini. Kalau dinyalakan nyala kemudian redup dan sampai hilang, sampai tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, itu sama persis yang sering kita alami ya. Kita alami di user-user yang sini itu adalah baterai yang bermasalah karena temperaturnya sudah low atau sudah menurun gitu ya. Nah ini kelihatan redup ya, ada logo Mi di sini. Ini sudah meredup seperti ini. Dia bisa nyala nggak? Kalau sebelumnya katanya redup sampai hilang sampai mati. Oh di sini baterai temperatur is over. Delivery shutdown is 1 menit. Satu detik dimatikan, intinya seperti itu ya. Jadi ini sampai di sini seharusnya teman-teman bisa menyimpulkan kalau ini yang bermasalah ada di baterai. Jadi bisa eksekusi ganti baterai. Kemudian kalau ganti baterai masih nihil, kita bisa cek ke kapasitor yang arah ke baterai sampai ke IC charge. IC charge ini berpengaruh sekali ya untuk daya keluar masuknya, dan sampai ke power sampai terakhir. Jadi di servis HP ini komponennya seperti itu, layoutnya satu tapi komponennya itu ada banyak. Contohnya kalau layoutnya di tampilan, yaitu di gambar, itu gambar ini komponennya ada banyak. Ada salah satunya adalah LCD fleksibel, soket LCD, dan jalur masih ada IC display, IC light, masih banyak sekali ya komponen seperti itu. Jadi ini layoutnya adalah di baterai, jadi bisa dari baterainya, layoutnya dari daya ya, bisa dari baterainya, kemudian bisa dari jalurnya ini kapasitor, IC charge, dan masuk ke power, jalurnya seperti itu. Jadi yang pertama bisa kita ganti baterai, tapi karena baterainya kosong kita pakai yang baterai lain dan hasilnya seperti tadi ya, bisa nyala tapi temperaturnya low. Dan ini kita bisa coba cas dulu untuk baterainya pakai power supply ya. Power supply itu apa ya, cek dulu di video sebelumnya sudah kita jelaskan yang di playlist Ayo Jadi Teknisi. Di situ ada video yang alat yang dibutuhkan teknisi DC power supply ya. Bisa cek di video tersebut power supply itu apa, kegunaannya dan apa. Ini kita cas dulu beberapa saat, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya kita lanjutkan lagi. Di sini seharusnya sudah terisi ya, sudah 3,8. Jadi coba sekarang kita nyalakan menggunakan baterai yang ini. Kalau dia nyala kemudian normal, ini cuma masalahnya cukup di baterai saja ya. Jadi dan untuk penyelesaiannya ya kita konfirmasi sebelum ya dia mau start dan mau nyala. Kita tunggu apakah seperti kata user logo Mi kemudian pudar dan menghilang atau bagaimana. Kalau ini dilihat dari fisiknya si baterai ini memang sudah kelihatan ya, sudah tidak keras lagi, menunjukkan baterai yang ideal udah seperti ini. Cross. Oke, kita tunggu dulu, memang sedikit lama ini mungkin lagunya. Jadi untuk ya dia masih pudar, langsung pudar. Jadi untuk penanganan sebuah kasus itu yang menentukan ada analisanya. Jadi yang penting ada analisa di sini. Oh dia mau nyala sampai ke menu ya, jadi nggak pudar sampai hilang. Jadi pudar sampai hilangnya itu karena baterainya memang minta dicas menggunakan power supply tadi. Kalau redupnya ini mungkin dari settingan ya, ya. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu. Kita tadi kan kita cas tidak berfungsi ya. Jadi ini kita pastikan dulu, jangan ceroboh kita. Oh ya, casnya juga bermasalah. Jadi memang casnya juga bermasalah. Jadi kalau cas kita langsung hajar aja ya. Kita pastikan dulu, kita matikan, kita eksekusi. Casnya ini dilihat dari casnya juga seperti itu fisiknya, konektor memang bermasalah sih kayaknya, tapi kita cek dulu, jangan langsung vonis ya. Jadi pastikan dulu karena untuk Redmi 4A ini memang IC charge-nya sangat rawat, yaitu yang 85S 2166 yang ini
IC-nya. Ini sangat rawan sekali, sering terjadi kerusakan di situ. Jadi ya kita tes dulu dari yang paling ringan, yaitu dari konektor cas. Ini kita buka, memang agak sedikit. Oke, ini juga harus hati-hati karena sering robek untuk ini. Oke, ini harusnya masuk 5 volt. Kita pastikan dulu 5 volt masuk ke sini. Sudah mati. Kita pastikan 5 volt masuk ke konektor ini. Oh, tidak masuk. Tidak masuk 5 volt. Jadi kita ganti konektornya dulu ya. Ntar masih ada user. Ya, kita lanjut lagi, kita lanjut eksekusi. Ini jangan jauh-jauh, nanti bengkong ya. Kita kasih foot. Ya, sudah selesai untuk pemasangannya. Ini saatnya sudah lumayan rapi. Ini kita pastikan masih panas. Tidak apa-apa, kita cek. Kita pastikan 5 voltnya masuk ke sini dulu ya. Nanti kalau sudah masuk, baru bisa kita tes apakah normal di HP-nya apa enggak. Ya, 5 voltnya masuk, kelihatan. Kita masuk ke sini. Ya, ada 5 volt ya. Sini kita masuk 5 volt seharusnya. Oke, kita lanjut ke ponselnya. Ini sudah selesai. Kita tes ke ponsel atau apakah sudah berfungsi untuk casnya. Jadi kemungkinan ini matinya kata si user tiba-tiba mati, dan kalau dinyalakan enggak cuma keluar logo Mi kemudian mati lagi dan sampai di sini mati total, itu adalah masalah biangkernya ada di konektor. Kemungkinannya ini masih kemungkinan lagi-lagi dia di casnya kadang masuk kadang enggak, atau dia susah masuknya, atau setrumnya cuma masuknya cuma kecil awalnya, jadi temperatur baterainya masih jadi lemah, dan ya jadi kayak seperti ini efeknya di baterai kalau arusnya tidak normal ya ke atas, dan menyebabkan baterainya kayak gini. Semoga saja IC casnya tidak bermasalah. Kita coba tes dulu. Oh ya, dia sudah getar dan nyala ya, getar, dan ini mungkin masuk ke presentasi baterai seharusnya ya, masuk ke presentasi baterai, dan baterainya lumayan kayak gitu. Jadi ini kita eksekusi ke ini ya, eksekusi konektornya, dan untuk baterainya kita tanyakan dulu ke user mau ganti atau pakai baterai yang ini. Jadi ya tadi kasusnya ada di situ ya, jadi ada di baterai yang bermasalah. Itu awalnya baterai yang bermasalah itu dari sini, dari konektor yang tidak berfungsi dengan baik, kemudian menyebabkan baterai yang tembus ini seperti drop ini. Dan kalau baterainya bermasalah tentu mesinnya juga tidak mau nyala. Jadi itu tadi teman-teman ya, dari sini. Jadi harusnya kalau misalnya cas yang bermasalah di cas tidak fungsi, tidak nyala, ini tadi awalnya mati, HP-nya mati, dan bermasalah ada di baterai. Dan jalur baterainya tadi belum sempat kita cek, cuma kita cek baterainya pakai baterai yang HP lain juga. Ini tadi baterainya sempat kita cas juga oke. Kemudian setelah nyala kita coba casnya, ternyata casnya yang bermasalah. Jadi harusnya dari kalau cas dari sini kemudian ke sini, kalau sini sudah normal, sudah dipastikan masuk 5 volt tadi, setelah diganti konektor cas masih belum bisa dicas, jadi masih ada kemungkinan di fleksibel ini ya, fleksibel. Kemudian kita ke sini, IC cas ini yang paling sering kena untuk 4A khususnya, dan baru ke IC power. Oke,
Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau ada masalah sedikit itu ya, bisa jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang tahu cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, terutama yang berkaitan dengan video ya, itu bisa tuliskan komentarnya bisa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Nanti akan kita uji, kalau dia lebih efektif akan kita kasih pin untuk komentarnya. Jadi kita biar bisa sama-sama sharing di channel ini ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye. Oke, konfirmasi user dicek.